is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Saya harap kita tetap semangat menjalani setiap aktivitas yang ada. Gak kerasa nih, kita udah memasuki minggu yang ketiga di bulan November. Kurang dari 2 bulan lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2023 ini. Dan kita akan memasuki tahun yang baru 2024. Saya berharap kita semua dapat menyelesaikan tahun ini dengan excellent. Ada amin anak-anak muda? Hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari sama-sama kita siapkan hati kita dengan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami.
Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami, biar kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang hari ini menyampaikan firman Tuhan, biar hanya perkataan daripada Allah saja yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang bagaimana kasih Bapa kepada kita. Dan kita juga tahu bahwa tidak ada cara lain untuk menerima jaminan keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah teman-teman, tetapi seperti yang sudah sering saya sampaikan, menjadi Kristen tidak hanya berhenti sampai ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Menerima Tuhan Yesus saja nggak cukup supaya kita bisa memaksimalkan dan menghidupi panggilan yang sudah Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Sama seperti saat kita sakit secara jasmani, kita datang ke dokter untuk berobat, kita dikasih resep dan kita dikasih tindakan pengobatan supaya kita bisa sembuh. Tetapi bukan berarti dengan kita satu kali datang ke dokter, kemudian kita langsung dinyatakan sembuh. Ada bagian di mana kita harus rutin minum obat, kita harus menerima tindakan pengobatan supaya pada akhirnya kita sembuh total. Sama dengan kehidupan kita. Bukan berarti dengan kita datang sama Tuhan, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita langsung dengan sekejap, dengan instan langsung jadi perfect dan totally healed gitu. Teman-teman, menerima Tuhan Yesus bukan berarti masalah kita di dunia langsung hilang dalam sekejap. Ada bagian di mana kita harus melewati proses demi proses yang ada, supaya kehidupan kita terus-menerus dimurnikan, supaya kehidupan kita terus-menerus dipulihkan. That's why teman-teman, judul hari ini saya beri judul Totally Healed, sembuh seutuhnya. Efesus 2 ayat yang ke-10 menuliskan seperti ini teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk satu pekerjaan yang baik, yang sudah dipersiapkan, yang sudah dirancangkan sebelumnya oleh Allah sendiri. Tetapi teman-teman, ada bagian kita untuk memutuskan untuk hidup di dalamnya. Apakah kita mau menjalani hidup yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita lakukan, untuk kita jalani ini dengan maksimal? Seperti tubuh jasmani kita yang harus dijaga kesehatannya, harus olahraga, harus check up. Begitu juga dengan kebutuhan rohani kita. Itu juga sesuatu hal yang harus dijaga teman-teman. Gak bisa dipungkiri kalau kita masih hidup di dunia yang penuh dengan kontaminasi ini. Bukan hanya polusi udara yang membuat badan kita bisa sakit. Tetapi banyak juga hal negatif yang bisa masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Dan membuat kita sakit secara jiwani. Dan membuat kita sakit juga secara rohani. Karena itulah teman-teman, kita perlu yang namanya inner healing, kita perlu sembuh dari dalam diri kita sendiri supaya kehidupan kita ini bisa pulih sepenuhnya. Ya, seperti tren kita anak-anak muda di zaman sekarang. Kalau kuliah capek, kalau kerja capek, lanjutnya apa teman-teman? Wah, butuh healing dulu. Butuh hiburan. Kita perlu liburan sebentar sebelum nanti masuk kembali ke realita kehidupan. Teman-teman, let me tell you guys, hari ini saya mau kasih tahu, sesering apapun kita liburan, mau kita berlibur ke tempat yang bagus, mau kita berlibur ke satu tempat yang sunyi untuk beristirahat, teman-teman, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau sebenarnya yang terjadi adalah masalah yang timbul dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, masalah yang timbul dari jiwa kita sendiri gitu. Memang dengan kita berlibur, sesaat kita bisa merasa di-refresh. Dan mungkin sesaat kita bisa melupakan semua masalah yang ada. Sejenak. Namun teman-teman, kenyataannya kalau kita nggak beresin masalah itu dari dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Masalah apa aja nih yang harus kita selesaikan dari dalam diri kita? Banyak teman-teman. Masalah kepahitan sama orang lain. Kemudian ada masalah gambar diri kita yang mungkin salah atau gambar diri kita yang nggak benar. Dan kemudian bisa jadi juga ada trauma yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa jadi ada satu momen di mana kita merasa dunia gak adil, kita kaget, kita shock.
saat kita mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan. Dan kemudian kejadian tersebut bisa sangat berdampak kepada kesehatan mental kita. Bisa sangat berdampak kepada kesehatan jiwa dan rohani kita. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita butuh yang namanya inner healing. Kita butuh yang namanya pemulihan dari dalam diri kita. Sama seperti kalau kita sakit secara jasmani. Kita pasti merasakan gejala-gejala di tubuh kita. Contoh, kalau kita radang tenggorokan, biasanya gejalanya adalah demam, sakit menelan, kemudian suara serak, kemudian bisa jadi pusing dan lain sebagainya. Kalau kita ada penyakit mah, asam lambungnya naik. Ini mahasiswa biasanya penyakitnya telat makan, stres kuliah. Gejalanya adalah nyeri di perut, mual, pusing, gak bisa makan sampai yang parah. Mungkin sampai muntah dan harus dirawat di rumah sakit. Nah sama nih teman-teman. Kalau kita sakit di dalam, ada juga gejala yang kita bisa rasakan. Apa gejala yang bisa kita rasakan? Cemas, kita bisa merasa bersalah, ada dengki, ada iri hati sama orang lain. Bisa jadi ada dendam, gampang emosi atau gampang marah, addicted, kecanduan akan sesuatu, entah itu mungkin rokok, minuman beralkohol, obat-obatan dan lain sebagainya. Teman-teman, itu adalah ciri-ciri kalau kehidupan di dalam kita ini masih sakit. Kalau kehidupan di dalam kita ini belum sembuh secara total, belum totally healed, kita masih punya sampah di dalam diri kita. Ingat teman-teman, dengan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita menerima jaminan keselamatan masuk surga. Tapi bukan berarti kita langsung bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Ada bagian kita harus berproses supaya kita bisa sembuh sepenuhnya, totally healed. Ada seekor gajah yang baru lahir di sebuah kebun binatang. Saat gajah tersebut lahir, sang pengurus gajah tersebut mengikat kaki gajah itu dengan seutas tali tambang yang kecil. Dengan kekuatannya yang masih anak-anak, kekuatannya yang masih kecil, gajah tersebut tidak bisa lepas dari tali tersebut. Gajah ini berusaha untuk lari, untuk kabur dari kandang, lari dari tempatnya. Tapi gak bisa karena satu kakinya masih terikat dengan tali. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, gajah itu pun bertumbuh menjadi sangat besar badannya seperti gajah yang biasa kita temui di kebun binatang atau di hutan atau yang kita saksikan di televisi. Yang uniknya saat gajah ini diikat oleh tali yang sama di kakinya. Gajah ini tetap diam di tempat. Dia merasa dia tidak bisa lepas dari tali tersebut karena dari dulu, dari dia kecil, dia gak pernah berhasil untuk lepas dari tali itu. Padahal dengan tubuhnya yang sekarang menjadi sangat besar, dengan tubuhnya yang sudah bertumbuh berkembang menjadi gajah dewasa, dibandingkan dengan seutas tali tambang kecil tersebut, tali tambang itu gak ada artinya. Sebenarnya gajah itu bisa aja lepas dari tali tambang tersebut kapanpun dengan mudah. Namun dia tidak menyadari kalau kekuatan dia yang sekarang, dia bisa melepaskan ikatan tersebut. Akibatnya gajah itu stuck dengan kehidupannya. Dia gak bisa kemana-mana karena dia tidak merasa bebas. Yang jadi pertanyaannya sekarang untuk kehidupan kita teman-teman. Apa yang menjadi tali pengikat di hidup kita ini? Apa yang mengikat kehidupan kita sehingga rasanya hidup kita ini stuck? Sehingga rasanya hidup kita kok di situ terus ya? Sama seperti gajah yang tadi teman-teman. Sebenarnya yang benar-benar menghalangi gajah itu bukanlah tali tambang. Bukanlah tali kecil yang ada di situ. Tetapi apa yang menjadi mindset, apa yang menjadi pikiran gajah itu menjadi penghalang yang jauh lebih besar bagi dirinya. Apakah hari ini kita sedang terjebak dengan tali tambang yang berupa rasa kecewa? Atau kita sedang terjebak dengan tali tambang rasa bersalah, rasa cemas, tali tambang kekhawatiran berlebih, tali tambang dendam, atau iri hati yang sedang menghalangi kita untuk bisa mengejar apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, Amsal 17 ayat yang ke-22 menuliskan seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Keseluruhan kondisi hidup kita bukan ditentukan oleh sekitar kita, bukan juga ditentukan oleh lingkungan kita, tetapi ditentukan dari hati kita. Ya, dari dalam keluar, inside out. Iya sih Kak, kalau ngomong rasanya gampang, tapi buat menjalaninya susah, buat jalaninnya sulit gitu. Sangat sulit untuk kita menjaga hati kita supaya kita tetap dapat merespon dengan tepat di dalam setiap kondisi yang ada. Satu faktanya teman-teman, kita bisa mengatur apa yang masuk ke pikiran kita. Kita bisa mengatur apa yang masuk ke dalam hati kita. Teman-teman, kalau kita lagi jatuh cinta misalnya, kita lagi seneng, duduk di pinggiran kali yang kotor dan bau pun jadi rasanya indah. Seperti kita lagi ada sungai yang ada di Swiss. Tapi kalau kita lagi patah hati, danau yang paling indah di dunia sekalipun jadinya gak indah. Jadinya suram, jadinya sendu. Gitu. Semua berasal dari dalam diri kita. Dari dalam keluar. Itulah pentingnya teman-teman. Kita harus benar-benar pulih, totally healed. Karena apa yang ada di dalam kita, itulah yang akan kita pancarkan keluar. Dan kalau kita mau pulih, itu bukan berarti kita harus melakukan investigasi, apalagi menyalahkan situasi. Tetapi kita perlu fokus kepada solusi demi solusi yang ada. Keluaran 15 ayat ke-26 menuliskan seperti ini teman-teman. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang rekan lama saya. Dulu dia adalah teman kuliah saya, lebih tepatnya sahabat. Kami sering pergi bareng, kami sering main bareng. Setelah lulus kami punya kesibukan masing-masing yang mengakibatkan kami gak bisa bertemu seintens saat kami masih kuliah. Waktu kami kembali bertemu setelah sekian lama, dia bicara dari hati ke hati sama saya. Dia merasa setelah lulus kuliah kami jarang pergi main bareng, kami jarang pergi bareng. Itu karena saya udah gak mau temenan lagi sama dia. Dia merasa dia tersingkirkan dan dia merasa dia ditolak. Sehingga dia gak mau berinisiatif untuk ngajak ketemu lagi. Dan terlebih lagi ada banyak masalah kesalahpahaman dan gosip yang beredar tentang saya dan dia. Buat saya pribadi, saya murni merasa ya karena kesibukan kita yang sekarang berbeda, kesibukan masing-masing yang berbeda membuat kita jarang ketemu lagi gitu. Tapi buat dia, rasanya dia marah sama saya, dia menyimpan benci dan sakit hati selama beberapa tahun sama saya karena saya terkesan gak mau bertemu dengan dia lagi. Singkat cerita ketemu, menyelesaikan setiap kesalahpahaman yang ada dan clear. Teman-teman, cerita hubungan seperti ini juga saya yakin pasti banyak terjadi di antara kita. Dan ini merupakan salah satu contoh masalah yang bisa terjadi, yang bisa mengotori keadaan hati kita. Berapa banyak dari kita menyimpan rasa dendam, menyimpan iri hati. Berapa banyak dari antara kita yang kita overthink, kita berpikir secara berlebihan. Dan hal ini mengikat diri kita. Saya percaya teman-teman semua kita, dimanapun kita berada, kita pasti mau untuk kita bisa hidup bebas, amin. Lalu apa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengalami pemulihan dari dalam, kita bisa mengalami inner healing supaya kita benar-benar sembuh. Hal yang pertama teman-teman, menerima kenyataan. Ketahuilah kita gak bisa mengatur dan mengontrol semua kehidupan kita. Ada hal-hal eksternal yang memang kita gak bisa atur karena kita gak berkuasa atas hal tersebut. Disinilah kita harus menerima setiap keadaan dan kenyataan. Tetapi hal ini bukan berarti kita pasrah begitu aja. Kita sadar kita nggak bisa merubah hal tersebut. Tetapi kita terus berjuang untuk mengubah sikap hati kita terhadap keadaan tersebut. Contoh. Kita nggak bisa mengatur kapan Tuhan memanggil pulang seorang yang kita sayangi. Itu di luar kendali kita. Semua planning, rencana kita bisa berubah. Dan ya itu bukan yang kita mau teman-teman. Yesaya 55 ayat 9 menuliskan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Teman-teman,
We never know apa yang lagi Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menerima kenyataan yang ada gitu. Kita tidak bisa mengubah hal tersebut. Masa lalu kita udah lewat. Semua yang terjadi di masa lalu kita sudah lewat dan kita tidak bisa mengubah hal tersebut. Katakanlah kita pernah berbuat sesuatu yang salah besar bahkan mungkin. Kita menyesal dan sampai sekarang itu membuat kita takut, membuat kita menyesal berlebihan. Dan kemudian kita terkurung dalam pemikiran what if, kalau aja waktu itu saya nggak melakukan A, kalau aja waktu itu saya nggak melakukan B, kalau aja waktu itu saya nggak melakukan C, saya nggak melakukan D. Come on teman-teman, kita tahu kita salah. Tapi kita udah gak bisa ngapa-ngapain, kita udah gak bisa merubah apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi kita tahu kita masih punya masa depan dan kesempatan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang bahaya adalah kalau kita pura-pura baik-baik aja dan kita gak pernah mau mengakui kalau kita pernah membuat sebuah kesalahan, kita gak pernah mau mengakui kelemahan-kelemahan yang ada dan lain sebagainya. Teman-teman, we are not God. Kita bukan Tuhan, kita gak sempurna. Belajar terima keadaan, belajar deal dengan keadaan yang ada. Setelah kita menerima apa yang menjadi kondisi itu, bukan berarti terus kita pasrah sama keadaan. Bukan berarti terus kita pasrah sama kondisinya gitu. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bicara tentang mengampuni. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15 menuliskan seperti ini teman-teman. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Namun, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Teman-teman, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Baik itu disadari, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. So, sudah seharusnya kita mengampuni. Saat kita tidak mengampuni, kita seperti sedang menyimpan dan membawa sampah kemanapun kita pergi. Katakanlah kita sakit hati sama orang. Karena ada orang yang fitnah tentang apa yang bahkan kita aja gak pernah katakan atau kita lakukan. Saat kita tahu, kita sakit hati sama orang itu. Kemudian kita dendam, kita benci banget sama orang tersebut. Dan kita simpen itu. Teman-teman, orang itu pun belum tentu ingat dia pernah ngomong apa tentang kita. Dianya slow aja, dianya santai aja, dianya seneng-seneng aja. Tapi kita kesel, kita jengkel, kita pahit. Setiap kali kita lihat mukanya gak ada damai sejahtera. Come on teman-teman, milikilah sikap hati yang benar. Gak ada gunanya kita benci terus-menerus sama dia. Gak ada gunanya kita pahit terus-menerus sama dia. Bukan berarti kita gak boleh marah atau malah kita menerima semua perkataan mereka. No, bukan. Tetapi kita bisa aja gak suka sama sikap mereka. Tetapi kita harus mengasihi orangnya. Karena Tuhan pun sayang sama mereka yang gak sempurna. Sama kayak Tuhan sayang sama kita semua yang hari ini gak sempurna juga. Hari ini kalau kamu dengar khotbah ini, saya yakin Tuhan lagi ingetin nama-nama yang harus kamu ampuni. Saya yakin Tuhan lagi ingetin nama-nama atau Tuhan lagi kasih gambaran muka teman-teman yang harus kamu ampuni. Hari ini saya mau katakan teman-teman, lepaskan pengampunan untuk mereka. Lepaskan pengampunan untuk mereka. Jangan simpan sampah tersebut, jangan dipegangin sampah tersebut. Sampahnya adanya di kita, baunya adanya di kita, beratnya adanya di kita. Orang lain belum tentu mengalaminya. Lepaskan pengampunan untuk orang tersebut. Hal yang selanjutnya teman-teman, kita perlu memahami identitas kita di dalam Tuhan. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk inner healing adalah kita kenal siapa diri kita di dalam Tuhan. Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-30 sampai 31, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Teman-teman, kita ini berharga banget buat Tuhan. Tuhan sangat menghargai kita teman-teman. Mungkin beberapa di antara kita ada yang minder sama diri sendiri. Ada yang takut sama masa depan. Ada yang selalu blaming atau menyalahkan diri sendiri. Atau mungkin kita blaming, menyalahkan keadaan. Teman-teman, ketahuilah kamu berharga. Kalau kita punya barang yang berharga, kita pasti akan take care betul barang tersebut. Apalagi kita di mata Tuhan. Tuhan menganggap kita berharga. Tuhan pasti memelihara kita dan selalu punya rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Mungkin saat ini kita gak bisa lihat kondisi yang baik terjadi di dalam hidup kita.
Tetapi satu hal yang harus kita percaya, karena kita berharga untuk Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, Tuhan gak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Teman-teman, sangat penting bagi kita untuk bisa pulih dari dalam. Kita perlu yang namanya inner healing. Kita perlu menyelesaikan masalah yang ada dari dalam diri pribadi kita masing-masing supaya kita bisa sembuh. Karena apa yang ada di dalam itulah yang akan kita keluarkan, inside out. Supaya kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita, supaya kita bisa semakin dimurnikan, kita semakin disempurnakan, dan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Totally healed, sembuh seutuhnya, sembuh yang benar-benar sembuh. Menerima keadaan, belajar mengampuni dan memahami identitas kita di dalam Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada dirimu dimanapun kamu berada, Tuhan ingatkan nama, Tuhan ingatkan muka yang ada di dalam pemikiranmu. Yang Tuhan bilang lepaskan pengampunan sama mereka. Hari ini saya tantang setiap teman-teman, kalian yang menonton, mendengarkan khotbah ini. Maukah kamu membuka hatimu? Dan maukah kamu melepaskan pengampunan buat orang-orang tersebut? Buat nama-nama tersebut? Buat muka yang Tuhan ingatkan di dalam keberadaan kehidupanmu? Jangan simpan sampah tersebut teman-teman. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang sudah kami terima ini. Hari ini Tuhan kami berdoa biar kami senantiasa punya satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Hari ini Tuhan aku berdoa buat teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang mampukan mereka untuk melepaskan pengampunan tersebut. Tuhan yang mampukan mereka untuk mereka melepaskan pengampunan terhadap keluarga mereka, terhadap teman-teman mereka, terhadap orang-orang di sekitar mereka yang telah menyakiti hati mereka. Aku berdoa Tuhan biar mereka gak menyimpan sampah itu, biar mereka gak memegang terus kepahitan yang ada itu, tetapi mereka bisa release blessing, mereka bisa rilis pengampunan itu kepada orang-orang yang ada. Dan aku berdoa Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan itu di dalam kehidupan teman-temanku ini dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, biar ada perkuliahan yang berhasil, perkuliahan yang sukses, nilai yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam keberadaan kehidupan-Mu. Dan juga Tuhan yang mencukupkan semua yang Kau perlukan. Semua yang dikerjakan tangan-Mu biar Tuhan yang menjadikan itu berhasil. Semua kebutuhan finansial di tengah-tengah keluarga-Mu, Tuhan yang mencukupkan. Allah yang memelihara kehidupan-Mu, Allah yang memelihara kehidupan keluarga-Mu. Terimalah sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya berdoa supaya kita semua bisa mengalami pemulihan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Karena apa yang keluar dari dalam diri kita, itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Kita percaya di dalam Tuhan Yesus, kita sudah pulih dan kita sudah menang. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Tetap semangat menjalani kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.